Individu ya yang kita rasakan, katakanlah kalau bahasanya sekarang nih toksik Hmm, misalnya, hmm, atau tidak layak lah dikatakan sebuah sahabat karena memang tidak memberikan sebuah dampak dukungan emosional ya, apalagi di masa-masa sulit. Nah, hal tersebut apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita fokus saja kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberi dukungan emosional di masa sulit walaupun orang tersebut tidak memberikan impact terhadap kita sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan kita memperdulikan diri kita sendiri, nantinya juga kita akan membuat sebuah apa ya, seleksi lah, seleksi alam hmm. bagaimana hal tersebut juga tidak menjadi permasalahan di dalam pikiran kita ketika individu lain atau orang lain juga tidak memberikan impact secara dukungan di masa-masa sulit kita. Mhm, Tetapi kita memberikan sebuah timbal balik kepada orang lain, peduli terhadap orang lain tanpa mengharapkan imbalannya, bahasa bahasa ringannya seperti itu Mas mhm, Yudi. mhm. Nagita Cinta izin bertanya, Mas Febrian, bagaimana jejaring sosial dapat digunakan secara positif bagi semua orang untuk meningkatkan kesehatan mentalnya dan apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak negatifnya? Mungkin bisa disampaikan kembali apa yang tadi sudah disampaikan Mas Febrian ya. Ya, oke. Bagaimana jejaring sosial ini bisa berdampak positif ya bagi lingkungan sekitar kita. Nah, yang paling penting sekarang diingat adalah bagaimana sebuah persahabatan ya atau sebuah jaringan sosial ini bekerja dua arah. Jadi, selain kita atau teman-teman akan mendapatkan keuntungan nih ketika mengalami masalah emosional tentunya, tetapi kita juga harus membantu, dan inilah yang paling penting tentunya. Bukan berarti kita hanya menerima nih bagaimana sahabat kita hadir ketika kita mengalami sebuah permasalahan emosional misalnya, atau juga ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita alami ketika kita berada di lingkungan sosial misalnya. Tetapi kita juga harus peduli nih. Ada satu hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai individu ketika berjaring sosial, yaitu empati, di mana kita juga harus bisa paling tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, dengan begitu tadi kita akan berjejaring sosial secara positif dan mengurangi juga bagaimana jejaring sosial secara negatif. Nah, tentunya bagaimana kita berempati ini sebuah hal timbal balik ya, atau sebuah hal interaksi dua arah ya secara positif tentunya. Tetapi juga bukan empati yang dalam tanda kutip negatif ya. Misalnya kita Mhm, berempati, oh ternyata kamu apa namanya, melakukan sebuah tindakan yang melanggar norma nih misalnya. mhm, Saya juga harus apa namanya, membantu nih misalnya karena sahabat, enggak seperti mhm. itu Ya. konsepnya. Mhm, Tentunya kita juga harus berempati ketika ada permasalahan-permasalahan sosial yang dirasa memang hal tersebut penting untuk kita. Bagaimana mendengar, tentunya mhm, mendengar, kemudian melihat, dan bagaimana kita menawarkan paling tidak sebuah bantuan, mhm. mendengar apa yang sedang dirasakan dan apa yang ingin dikatakan oleh individu, khususnya apalagi sahabat kita sendiri. Seperti itu, Mas. Baik. Ada 2 pertanyaan yang Hmm. mungkin ini, arahnya ke hal yang sama ya, Mas, ya. Hmm. Ada pertanyaan dari Bayu Brawijaya dengan Queen Cha ya. Saya Hmm. izin bertanya, Tisa, halo Tisa, izin bertanya gimana sih caranya menangani teman yang problematik tanpa harus menjauhi orang itu dan tanpa merusak pertemanan? Karena sudah diomongin baik-baik tapi tetap tidak bisa katanya Mas. Kemudian ini dari Bayu, izin bertanya apa yang sebaiknya kita lakukan ketika merasa persahabatan mulai toksik atau tidak sehat bagi mental kita? Gimana nih Mas? Ya, oke. Bagaimana ya untuk menjauhi? Tentunya konsep yang memang dari psikologi sendiri ya menyebutkan bahwa kita memang tidak bisa merubah apa yang orang lain lakukan secara signifikan. Yang bisa kita rubah tentunya siapa? Yaitu diri kita sendiri. Nah, jadi hal ini juga berlaku nih pada sebuah jejaring sosial, di mana ketika kita melihat ada sebuah atau individu ya yang kita rasakan, katakanlah kalau bahasanya sekarang nih toksik misalnya, Hmm, atau hmm, tidak layak lah dikatakan sebuah sahabat karena memang tidak memberikan sebuah dampak dukungan emosional ya, apalagi di masa-masa sulit.
Nah, hal tersebut apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita fokus saja kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberi dukungan emosional di masa sulit, walaupun orang tersebut tidak memberikan impact terhadap kita sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan kita memperdulikan diri kita sendiri, nantinya juga kita akan membuat sebuah apa ya, seleksi lah, seleksi alam, Mhm. bagaimana hal tersebut juga tidak menjadi permasalahan di dalam pikiran kita ketika individu lain atau orang lain juga tidak memberikan impact secara dukungan di masa-masa sulit kita. Mhm. Tetapi kita memberikan sebuah timbal balik kepada orang lain. Peduli terhadap orang lain tanpa mengharapkan imbalannya, bahasa bahasa ringannya seperti itu Mas Mhm. Yudi. Mhm. Eh, Sehingga nanti individu atau sahabat yang memang bisa memberikan kita sebuah jaringan sosial yang kuat akan terseleksi sendiri. Tentu seperti itu. Oke. Ada seleksi alam juga ternyata Mas ya. Dan Ya, oke. Oh, ini iya. mungkin satu pertanyaan terakhir nih karena waktunya kita tinggal beberapa menit lagi dari Dinda Zentian izin bertanya, Kak, bagaimana menghindari pertemanan yang sudah tidak baik lagi untuk kita tetapi pertemanan yang sudah terjalin lama. Oh, ini mungkin tadi ya sudah terjawab di penjelasan sebelumnya ya. Kalau gitu Mm-mm. Jelly Fikasari izin bertanya apakah peran teknologi dalam membentuk jaringan dukungan sosial di era digital ini lebih efektif memberikan dukungan psikologis atau malah berpotensi menambah ketegangan atau konflik. Ini juga tadi sudah sepintas dijelaskan oleh Mas Febrian ya. Ya. Ada Lara Pramesti. Pak izin bertanya bagaimana cara menghadapi teman yang sering menyakiti perasaan kita akan tetapi dia tidak sadar kalau dia salah. Ini juga sudah terjawab tadi ya sebelumnya. Mm-mm. Em, Lydia Lestari, ini pertanyaannya lumayan ini nih Mas, general tapi apa namanya lumayan menjangkau banyak hal ya. Apakah ada strategi khusus untuk memperluas atau memperkuat jaringan dukungan sosial, Mas? Iya, oke. Untuk strategi khusus tentunya memang itu juga kita sesuaikan dengan kondisi kita sendiri ya. Tetapi ada sebuah tips yang mungkin sedikit saya singgung tadi ya. Hmm. Bagaimana kita bisa membuat sebuah jejaring sosial yang positif. Tentunya kita harus memperbanyak terlibat dalam aktivitas sosial. Nah, ini yang paling penting. Hmm. Di mana ketika kita bergabung dengan sebuah klub misalnya atau sebuah komunitas yang sesuai dengan minat kita dan juga dengan cara bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan terlibat dalam aktivitas sosial itu tentu akan sangat efektif nih. Sangat efektif membuat jaringan sosial yang baik. Karena apa? Karena aktivitas sosial tersebut juga merupakan sebuah tindakan yang positif ya, di mana kita juga membantu orang lain ketika dalam fase-fase sulit dan ini tentunya akan mempertemukan kita juga dengan berbagai orang yang juga tadinya memiliki jaringan sosial yang positif. Kemudian yang kedua juga kita harus lebih peka menjadi pendengar yang baik nih. Hmm. Karena apa? Karena memang ketika pepatah mengatakan ya bahwa Tuhan menciptakan dua telinga Hmm. dibanding satu mulut, Mulut. berarti kita memang juga lebih banyak dua kali lipat mendengar nih daripada berbicara sebenarnya. Nah, ini juga tips yang bisa menjadi jejaring sosial kita bertambah di mana ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita juga menjaga hubungan yang ada nih dan merawat hubungan yang ada sehingga nanti pada akhirnya pikiran menjadi positif karena banyak perspektif yang kita dengar dari orang lain dan tentu juga akan berpengaruh pada diri kita sendiri. Tentunya itu tadi Mas Yudi.